dokter selalu bilang, ingat Bu, jangan stres, ingat Bu, jangan banyak pikiran, karena itu pintu masuk dari semua penyakit yang ada. Tarik napas dalam dari hidung, keluarkan, hembuskan lewat mulut perlahan. Nah itu apa? Itu agar diafragmanya berfungsi atau mengembang secara maksimal. Orang tuh kadang kan menyikapi stres ada juga yang negatif ya. Seperti misalkan justru karena stres maka dibawa misalkan minum-minuman. Betul. Atau juga ada yang nyabu dan lain sebagainya lah. Menurut dia sih katanya itu solusi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Sobat Sehat, jumpa lagi bersama saya Burhanuddin di Yuk Podcast Yuk Mari Kita Sehat, sebuah program yang banyak memberikan informasi, edukasi, dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan dan hal-hal yang menyertainya. Sahabat Sehat, hari ini bertepatan banget dengan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, 10 Oktober 2020. Oleh karenanya sayang untuk kita lewatkan dan kita harus membahasnya. Dan untuk ngebahas semua itu telah hadir di studio seperti biasa, yaitu Dr. Wildan Priscilla. Dok, apa kabar? Baik Bang. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Dok, bertepatan dengan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, apa yang bisa kita ambil, kita petik dan kita sikapi pada hari ini? Oke. Kesehatan jiwa sedunia bertepatan hari ini tanggal 10 Oktober. Dan yang mau saya tekankan sebenarnya gini, kepada masyarakat dan warga yang memiliki kesehatan jiwa yang sehat, untuk bisa berpikir lebih bersih, lebih positif, dan bisa memberikan atau menghilangkan stigma negatif kepada penyintas gangguan jiwa. Itu yang penting, karena mereka juga adalah manusia yang harus dimanusiakan. Nah, jadi kita bisa memberikan pandangan atau menghilangkan pandangan stigma negatif tersebut kepada yang penyintas gangguan jiwa. Kemudian sama kita kayaknya lebih cocok membahas tentang yang ringan-ringan aja ya Bang ya. Tentang ya masih berkaitan dengan kejiwaan, yaitu stres. Stres ya Dok ya? Nah, stres. Iya, karena hal ini sejalan sih dengan definisi sehat ya yang dicantumkan oleh WHO. Itu apa ya? Kalau nggak salah, sehat itu ya meliputi utuh ya, baik fisik, mental, dan juga sosial. Betul. Dan terlepas dari kecacatan ataupun penyakit. Nah, ini yang harus dipahami oleh kita semua, Dok. Dok, kalau berbicara stres, wah ini sepertinya konsumsi hari-hari. Betul, hari-hari. Karena nggak mungkin kita dalam kehidupan ini tidak dilewati episode sedikit pun tanpa stres ya. Betul. Tetapi bagaimana mungkin caranya kita menyikapinya dan juga mentreatmentnya, itu yang penting. Dan stres itu tadi benar Bang Burhan bilang bahwa akan ada setiap hari dan wajib ada stres, tapi bagaimana kita mengendalikan stres tersebut atau mengendalikan stresor yang ada. Stresor itu adalah penyebab stres ya, atau bisa kita bilang masalah lah. Nah, jadi stres itu, dan WHO juga pernah menyebutkan bahwa penyakit yang marak dan banyak berkembang di dunia saat di abad 21 adalah stres. Dok, seberapa bahaya sih stres ini kalau kita tak mampu untuk mengendalikannya? Termasuk juga apakah ada efeknya buat kesehatan fisik kita? Pernah nggak kalau kita berobat ke dokter selalu bilang, ingat Bu, jangan stres, ingat Bu, jangan banyak pikiran, karena itu pintu masuk dari semua penyakit yang ada. Gitu. Iya. Misal contoh, jadi stres, akibat dia stres tidak bisa mengendalikan masalahnya, dia makan donat banyak-banyak, minum minuman bergula atau berenergi dan sebagainya, akhirnya diabetes ya. Terus tegang kepalanya, pengen marah, pengen melampiaskan, gak punya teman untuk melampiaskan, curhat, akhirnya tekanan darah naik, hipertensi menyebabkan stroke meninggal. Sesederhana itu awalnya. Sesederhana itu pintu masuknya. Bahkan ini bisa terjadi pada usia remaja sampai lansia.
Anak-anak pun mungkin bisa ya? Anak-anak bisa. Pernah nggak dengar bahwa ada anak membunuh diri kalau mau ujian nasional itu? Wes. Hampir setiap ujian nasional tuh banyak ada kasus seperti itu. Anak bunuh diri karena ujian nasional, terus dibully, akhirnya stres. Begitu. Dok, kalau begitu bagaimana sih caranya kita untuk mengatasi stres itu sendiri? Jadi stres itu banyak penyebabnya dulu Bang ya. Dan pengertiannya dulu, kita bahas pengertiannya. Sebenarnya stres itu faktor fisiologis dan faktor normal. Cuma bagaimana cara kita mengendalikan stresor atau masalah tersebut, nah itu yang jadi tanya-tanya. Apakah kita bagus mengendalikan stresor atau baik mengendalikan stresor, atau kita jelek dalam mengendalikan masalah tersebut. Nah, jadi kalau kita jelek ya jatuh kepada stres tadi, ya kan? Jadi itu fisiologis, normal. Dan stres itu akan ada dua cara. Ini secara ini aja ya, secara awamnya, yaitu dari hormon stres atau hormon kortisol yang meningkat dan hormon adrenalin yang meningkat, sehingga menyebabkan tekanan darah naik, terus metabolisme juga kacau akibat hormon stresol tadi atau kortisol tadi. Kemudian tadi pertanyaannya bagaimana cara mengatasinya? Oke. Karena gini loh, kenapa pertanyaan ini timbul? Khususnya kita ya dalam dunia kerja ya, di tempat kerja itu kan yang dituntut deadline ya kan, target-target tertentu yang membuat kita tuh dalam kondisi under pressure ya, dalam di bawah tekanan gitu. Dan ini kan menjadi stressor juga jadi. Iya. Stressor tuh ada di mana-mana. Di kantor, di rumah, di jalan. Bahkan kita lagi duduk diam aja ngelihat HP bisa jadi masalah itu. Orang jatuh cinta aja bisa. Jatuh cinta yang bahagia ya harusnya itu jadi masalah juga. Bagaimana cara mengungkapkannya dan sebagainya gitu kan. Jadi semua stresor atau semua masalah itu bisa menjadi stres, dan bagaimana tadi menyikapinya ya. Nah, saya pun juga begitu. Datang ya stres, mendengarkan pasien yang juga stresornya tinggi, ya dokternya juga stres gitu kan. Tapi ya tadi bagaimana kita menyikapinya, tinggal begitu. Nah, kita coba deh 5 contoh atau cara yang mudah, simple dilakukan dan sudah terbukti efektif mengurangi stres. Apa aja itu, Dok? Oke. Yang pertama itu latihan pernapasan. Latihan pernapasan? Ada hubungannya itu ya? Ada. Pernah ngerasakan nggak demam panggung? Oh sering. Iya, pernah kan? Kayak misalnya kita mau tampil, mau nyanyi atau mau ujian, mau ketemu pimpinan, itu merasa deg-degan kan? Betul. Nah detak jantungnya meningkat, keringetan dingin kayak gitu. Nah, coba lakukan relaksasi dengan latihan pernapasan. Latihan pernapasan ya? Iya. Caranya tarik napas dalam dari hidung, keluarkan, hembuskan lewat mulut perlahan. Nah, itu apa? Itu agar diafragmanya berfungsi atau mengembang secara maksimal, oksigen masuk ke dalam paru-paru secara maksimal, akhirnya sirkulasi di oksigen di dalam pembuluh darah jadi banyak, larinya ke otak dan semuanya jadi refresh gitu. Itu bisa dilakukan bisa pada saat pagi hari, rutin aja pagi hari sebelum aktivitas, sama kalau misalnya lagi menghadapi suatu masalah. Berarti kalau gitu pada saat kita bertemu dengan kondisi yang membuat kita stres, maka ingat yang pertama ya, kita teknik tarik napas. Jadi orang yang gampang marah juga bisa seperti itu. Misalnya mau marah udah tarik napas dulu. Ya kan? Sih, iya. Tarik napas dulu, akhirnya relax lagi. Itu bisa dilakukan. Jadi marahnya juga reda, stresnya juga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti itu. Bisa diterima, Dok ya? Saya oke. Tapi kan ada tuh tipe orang yang marah tuh nggak marah langsung, ada yang diem aja dulu. Buat marah ke diri sendiri jadinya. Iya. Kayak nyiksa diri gitu. Betul. Gimana loh maksudnya? Sebenarnya yang paling parah adalah marah yang diam itu. Begitu. Betul. Jadi dia memendam sendiri, akhirnya rusak sendiri. Harusnya ya diluapkan. Misalnya boleh kita pergi ke pantai atau untuk meneriakkan semua itu boleh. Atau ya
biasanya orang-orang yang pemarah ya udah dia meledak aja di situ. Tapi ya tadi kalau bisa mengendalikan dengan teknik pernapasan tadi itu mengurangi lah setidaknya. Lebih baik lagi terus. Lebih baik marahnya. Iya. Nah, lebih baik. Ada lagi, Dok? Itu tadi masih pertama. baru pertama ini. Baru pertama. Yang kedua adalah musik. Musik. Iya, sering saya lakukan itu. Ya, mendengarkan musik. Mau musik yang kita suka aja. Kita sukanya apa saat itu? Misalnya kita mau suka lagu Malaysia, setel, lagu jedak-jeduk, ya, setel aja. Nah itu meningkatkan tadi hormon kebalikan dari hormon stres. Jadi meningkatkan hormon endorfin, hormon kebahagiaan. Nah, kemudian menurunkan adrenalinnya tadi. Jadi lebih relax lagi. Itu tadi. Ilmiah juga ya? Iya musik. Terus kalau misalnya saya nggak suka musik, ya kamu sukanya apa? Misalnya mendengarkan tilawah atau murotal, ya itu boleh. Itu juga banyak penelitiannya dan itu pokoknya yang bermanfaat. disukai ya. Disukai. Gitu. Selanjutnya? Yang ketiga ini yang biasanya kita banyak orang suka, pijat. Apa itu, Dok? Pijat ya? Pijat, bukan plus-plusnya. Itu menyelesaikan masalah, menimbulkan masalah lagi. Gitu ya. Iya, Jadi iya. pijat di area kepala, paling di area kepala ini ya. Jadi paling banyak sarafnya. Kenapa? Hubungannya ke saraf tadi itu ya? Iya, hubungan ke relaksasi. Kembali lagi ke relaksasi. Semua stres itu adalah pengendaliannya, relax dan sebagainya itu. Pijat itu tadi dia membuka pembuluh darah lebih lebar. Berarti kebiasaan orang zaman dulu ya khususnya, sekarang juga banyak sih. Berarti itu positif banget sebenarnya ya? Positif. Makanya orang dulu tuh sehat-sehat, masih bisa goes. Ya. Gitu ya, ada juga sih yang stroke, ada juga yang DM, tapi kan lebih banyak yang sehat, umurnya bisa panjang gitu. Kayak tadi pijat, tapi pijatnya ya yang benar gitu. Jadi bukan karena sakit sesuatu terus pijat, enggak juga. Jadi mending konsultasikan juga ke tenaga medis gitu. Selanjutnya? Nah, pijat tadi, kembali ke pijat. Pijat tadi itu ada dua manfaatnya, fungsi relaksasi dan stimulasi. Gitu. Kalau stimulasi yang merangsang pembuluh darah lebih lebar, terus akhirnya kembali oksigen untuk ke otak lebih banyak. Dari situ jadi dua fungsi dalam kalau kita pijat gitu ya. Dan lebih relaksasi dan stimulan. Kalau orang pijat kan tidur biasanya. Benar. Itu relax kan. Gitu. Apalagi habis tarik napas dengerin musik dipijat, nggak bangun-bangun. Nah itu kalau dari semua teknik itu digabungkan boleh ya? Boleh banget. Misalnya sambil pijat sambil juga denger musik misalkan. Betul, boleh. Jadi semua indera dirangsang. Jadi tadi pernapasan, kan dari penciuman, kemudian musik, pendengaran, terus pijat juga perabaan. Nah terus yang keempat nih, apa itu? Yang keempat ini aromaterapi. Kan banyak tuh kayak wangi-wangian gitu maksudnya? Iya, yang nyemprot itu. Tapi bukan yang semprot itu sih. Kita nggak boleh nyebut merek ya. Yang oil itu loh Bang, kayak sekarang lagi modern di TikTok itu kan gitu. Itu aroma lavender itu meningkatkan fase relaksasi. Kenapa kok mestinya yang dipilih lavender gitu? Atau cuma sampel aja itu? Enggak, memang penelitiannya lavender, lebih bagus lavender. Tadi kembali ke orang lebih rileks, terus lebih menurunkan hormon kortisolnya, terus hormon adrenalinnya juga berkurang. Nah itu sudah ada penelitiannya, banyak penelitiannya. Gitu. Jadi bisa dilakukan sambil pijat, sambil mencium aromaterapi lavender, itu bisa. Sudah berapa tadi? 5 ya? 4. Terakhir. Satu lagi apa itu? Olahraga. Olahraga itu tadi, olahraga banyak manfaatnya, ya kan? Happy sih memang. Happy. Yang penting syaratnya olahraga yang disenangi. Iya. Catur tambah stres tuh kayaknya. Tapi kalau orang itu memang menyukai ya. Bisa jadi happy kan kalau misalnya. Tapi kalau misalnya kita dipaksa untuk main catur kan ya, apalagi orang yang nggak suka, ya akan jadi stres ya. Oke, Dok. Jadi lebih baik cari olahraga yang kalian sukai dan
cari, kalau misalnya nggak ada yang olahraga yang disukai, cari olahraga yang kalian sukai mulai dari sekarang. Emang jadi hobi lah ya. Iya, harus jadikan hobi. Nah dok, selain tadi teknik-teknik yang memang terbukti bagus ya, baik secara ilmiah. Nah kita coba baca fenomena yang terjadi. Orang tuh kadang kan menyikapi stres ada juga yang negatif ya. Seperti misalkan justru karena stres maka dibawa misalkan minum-minuman. Betul. Atau juga ada yang nyabu dan lain sebagainya lah. Menurut dia sih katanya itu solusi. Iya. Dan dia kalau nggak melakukan itu justru dia tersiksa. Betul. Itu bagaimana menyikapi hal kayak gitu? Ya itu kembali lagi, apa berarti penyelesaian masalahnya tidak baik. Jadi menyelesaikan masalah dengan menimbulkan masalah baru. Nah, kita kan mau masalah itu hilang, terus tubuh juga bugar gitu kan, tubuh juga happy. Kalau kayak gitu kan tubuhnya nggak happy. Jadi merusak tubuh juga. Iya, merusak tubuh. Ya memang itu kan memang gini ya. Alkohol, narkoba, rokok itu memiliki zat adiktif yang bisa membuat orang kecanduan, bisa membuat orang nikmat sesaat. Nah itu yang hal-hal itu yang kita hindari, kecanduan dan kenikmatan sesaat itu. Jadi kalau bisa carilah kenikmatan yang dengan proses kalian, jadi bukan karena instan gitu. Dengan tadi itu pijat, musik itu bisa menghilangkan kok masalah, tidak dengan alkohol terus narkoba dan sebagainya, itu malah merusak tubuh. Merusak walaupun awalnya nikmat katanya ya. Ya katanya gitu. Tapi sebenarnya ya enggak juga sih. Enggak juga. Banyak juga kasus-kasus yang sering terjadi kayak kecanduan. Kalaupun nikmat juga nikmatnya di awal dan sifatnya temporer kan. Iya itu. Ujungnya juga sakit. Iya, saya juga nggak pernah tahu sih. Dok, oke, terakhir dok. Dalam menyikapi ya stres ya masalah, kita ini kan sering berhadapan dengan people toxic ya, artinya orang-orang yang kita pandang itu toxic gitu kan, minimal menurut kita, persepsi kita. Nah itu bagaimana cara menyikapinya? Karena kan kadang ketemu hal-hal yang kita tidak suka gitu, tapi kan nggak bisa dihindari juga gitu. Betul. Satu kata sih kayaknya kalau yang bagus tuh saya 2 kata lah. Easygoing. Jadi kita tidak bisa membuat orang lain itu seperti mencintai kita. Ya betul. Jadi mungkin ada beberapa yang suka, ada juga yang nggak suka. Jadi tapi kita tidak bisa membuat orang lain suka kita semua kan. Nah jadi ya itu udah hukum alamnya. Ada orang yang nggak suka, ada orang yang suka dan sebagainya. Jadi kita ya jangan besar kepala, terus jalan aja udah. Tidak usah dipikirkan. Ya memang sih harus pastinya tidak semua orang bisa. Oh nggak bisa dok, saya pasti akan memikirkan itu. Ya udah alihkan pikiranmu. Gitu. Jadi kesimpulannya kita memang tidak bisa mengendalikan atau tidak bisa merubah orang. Ya. Tapi kita bisa mengendalikan diri kita. Iya, kita tidak bisa merubah orang lain, kita bisa mengendalikan kita. Sip. Gitu. Arvian ada lagi? Cukup ya? Khususnya percintaan. Itu problem lama dan panjang. Iya, nanti kita bahas. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh lah. Oke. Dok, waktu kita udah habis, mungkin next kita sambung kembali ya. Oke, Bang. Atau ada pesan-pesan terakhir? Pesan-pesan terakhir. Sepertinya cukup ya. Cukup. Tadi kan sudah di awal ya untuk mencikapi kesehatan jiwa sedunia. Ya. Nanti tinggal kita tunggu respon dari mungkin pelajar-pelajar putri atau bisa lah. Oke. Komen-komen gitu. Boleh. Dok, terima kasih. Nanti kita sambung kembali di lain kesempatan, tentu dengan tema yang sama walaupun mungkin subjek yang berbeda ya. Betul. Tetapi yang pasti sahabat sehat, bahwa kesehatan mental adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kesehatan itu sendiri. Oleh karena itu, terus jaga kesehatan baik fisik maupun juga mental, bahkan sosial kita. Jangan jadikan diri kita mengekang diri kita, tapi karena kadang begini, kadang merasa kita tuh berat, punya masalah. Kalau kita kita pikul sendiri, tapi begitu keluar dari rumah, oh ternyata langit di luar tuh cerah kok gitu kan. Oh ternyata di luar itu pemandangan begitu indah ya kan. Nanti jadi bersikaplah open minded, terbuka gitu. Oke, sahabat sehat, itulah yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan
Jika sahabat sehat, teman-teman semua merasakan manfaatnya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi kami berikutnya. Sekian, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.